Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita untuk sesi terakhir sebelum puasa. Puasa nanti biasanya kita libur 1 bulan puasa plus bonusnya Syawal. Saya tidak tahu nanti kita masuk lagi tanggal berapa, minggu keberapa Syawal. Ditunggu saja pengumumannya. Nunggu moodnya takmir dan mood saya, enaknya dimulai kapan. Oke, malam ini kita ada di Imam Ghazali lagi, tokoh idola. Menurut saya Ghazali paling sering kita angkat karena memang pikiran-pikirannya variatif, enak dibahas untuk tema-tema tertentu, khususnya yang berbau praktis tapi agak dalam. Meskipun tidak terlalu sangat dalam seperti beberapa filosof sufi. Untuk level kita itu Ghazali sudah luar biasa. Sudah wow. Kita ngejar Ghazali juga agak berat. Tapi usahakan paling enggak ada banyak hal yang bisa kita kaji dari Ghazali. Dan saya tidak akan cerita banyak tentang setting biografisnya. Teman-teman pasti sudah akrab. Dan jujur saja, pasca Ghazali, menurut saya belum ada tokoh yang sekaliber Ghazali, yang menguasai hampir semua cabang Islamic Studies secara kritis. Meskipun nanti berakhir di tasawuf, seperti kita kaji kemarin di Al-Munqidh Minad Dhalal. Bagi yang buntu nyari tema skripsi apa tesis, itu biasanya lebih gampang kamu cari Ghazali saja. Tema apa saja ada. Risalah-risalahnya itu menyinggung hampir semua tema dalam kajian Islamic Studies. Coba dilihat di perpus-perpus kampus-kampus UIN, STAIN, IAIN itu. Nama Ghazali mesti paling sering muncul. Sabar menurut Ghazali, marah menurut Ghazali, nafsu menurut Ghazali. Tokoh paling laku untuk dikaji. Web khusus juga ada web khusus tentang Ghazali yang hampir semua penelitian, mulai disertasi, tesis, skripsi, tidak cuma orang Indonesia, orang luar juga yang membahas Ghazali dimuat di situ. Banyak diantaranya yang bisa di-download gratis. Itu kan enak bagi yang nulis tesis, pingin survei literatur, tinggal kamu download. Tidak harus capek-capek nyari. Itu antara lain kebesaran Ghazali hari ini. Jadi kalau beliau dikasih gelar Hujjatul Islam, itu bukan omong kosong. Jadi cukup seorang Ghazali untuk menunjukkan betapa tingginya sisi keilmuan Islam. Dialah hujjahnya Islam. Oke, ya untuk melahirkan seorang Ghazali butuh sosok-sosok yang tangguh dan berani. Yang jelas rajin baca, rajin nulis, rajin muhasabah, rajin tafakkur. Dan susah nyari yang kayak gitu hari ini. Hari ini orang pinter dikit aja sudah pengen ceramah.
sudah pingin ngasih tahu orang, baru baca 1-2 kitab pingin menyadarkan orang, wong dia sendiri belum sadar. Ya contohnya saya. Ngerti sidik-sidik sudah mau ngasih tahu orang. Oke, dan yang kayak saya banyak, lebih parah juga banyak. Makanya ya bener memang balighu anni walau ayah, cuma ya lihat konteks, lihat situasi. Oke, Ghazali itu yang jelas tema kita puasa. Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV dan Facebook dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana. Kata-katanya sama. Saya punya hampir 23 grup, itu isinya podo-podo. Ya, jadi ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak, menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan, merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri. Itu namanya megengan. Jadi ya dalilnya itu tadi, man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megengan itu bid'ah, ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengekspresikan kesenangan. Ya meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya. Ya, cuma maunya itu. Seneng lah orang Jawa terus pakai tradisi biar senengnya lebih berlipat-lipat dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Jadi heboh lah, tidak apa-apa, Ramadan ini datang. Banyak yang bilang, ala pak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa, sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. Disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu. Kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca. Apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman. Kita kan geruneng. Masa bikin orang capek aja, otoriter. Loh enggak, bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa. Kalau kita nggak dipaksa bikin, kita nggak akan bikin. Itu puasa. Sama Allah wajib deh. Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa, lahir batin untuk hidup kita. Maka sama Allah dibikin wajib puasa. Karena kalau Allah bilang sunnah, boleh puasa boleh nggak, kita tetap milih nggak puasa. Sama kayak mahasiswa, boleh bikin makalah, boleh nggak bikin. Insya Allah nggak bikin. Dan itu sayangnya Allah pada kita. Karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa, maka wajib ya puasa. Dan Allah tidak butuh sebenarnya lapar dan haus kita. Butuhnya apa? Manfaat puasanya. Itu jadi analoginya kayak makan. Sebenarnya semua ibadah juga begitu. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh, cuma kita tidak sadar. Makanya sama Allah setengah dipaksa dengan hukum wajib ya gitu. Dan manfaatnya untuk kita. Kemarin kita ngerti apa manfaatnya haji, sebelumnya kita ngerti apa maknanya sholat. Paling awal kita kenal Abdul Qadir Jailani, makna ibadah. Itu kan kita baru, oh iya ya berarti penting. Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia. Cuma memang banyak di antara kita yang belum menangkap. Tapi jalani saja. Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya. Puasa ini salah satu ibadah paling tua. Sejak
adanya manusia di banyak tafsir itu sudah ada perintah puasa. Ibadah paling tua itu kan 3. Puasa, korban, kemudian sholat. Sholat dalam arti ritual penyembahan tertentu. Mungkin tidak persis sama sholat kita, tapi setiap nabi pasti punya itu. Korban itu semacam persembahan. Apa yang dikorbankan untuk Allah. Sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah ada korban. Zaman Nabi Adam juga sudah ada puasa. Konon puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam. 10 Muharram juga katanya Nabi Adam puasa, memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa di Arafah. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh juga puasa. Ketika terombang-ambing di lautan, umatnya disuruh puasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari, yang nanti diperintahkan juga pada umatnya. Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari dalam setahun. Meskipun nanti dikritik oleh Al-Quran karena orang Yahudi ini urik. Ya puasa 40 hari tapi harinya milih sendiri. Nah itu orang Yahudi. Nanti dalam tradisi Nasrani juga ada puasa. Di sebagian riwayat Nabi Isa itu ada kewajiban puasa setahun 50 hari malahan, tidak 40. Dan seterusnya. Jadi hampir semua nabi puasa. Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya. Nabi Yusuf waktu di penjara juga puasa. Hampir semua nabi puasa. Filosof Plato itu puasa. Katanya Plato, obat jasmani rohani paling baik itu puasa. Sokrates juga nyuruh orang puasa. Katanya Sokrates, dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain puasa. Jadi mbahnya filosof aja poso. Masa kalian tidak puasa? Nah itu arahnya ke situ. Jadi mungkin kalian belum menangkap. Yang kalian tangkap sampai detik ini puasa itu ya lapar dan haus. Terus kalau sudah maghrib balas dendam. Ya. Jadi cuma itu. Sebenarnya manfaatnya banyak. Ya antara lain nanti kita gali dari kitabnya Ghazali malam ini. Binatang juga kan banyak yang riwayatnya puasa. Yang paling terkenal kan kisahnya ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Atau ayam yang puasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari malahan. Apalagi ular ketika dia ganti kulit dia harus puasa. Apalagi beruang kutub waktu hibernasi juga puasa. Apalagi ikan salmon waktu dia migrasi besar-besaran yang jaraknya bisa sampai 1000 mil itu dia harus puasa biar bisa gesit. Kalau nggak puasa dia nggak bisa gerak cepat, nggak bisa nututi teman-temannya. Maka puasa bareng-bareng terus nyebrang bareng-bareng. Itu ikan salmon. Tumbuhan juga puasa, jangan salah. Beberapa tumbuhan itu kalau dia ingin tetap hidup, dia harus mau menggugurkan daun-daunnya tertentu. Ketika dia bisa menggugurkan daun-daunnya itu, maka daun yang lain selamat. Itu kan sejenis puasa. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini. Itu belum kalau puasa kita terjemahkan tidak sekedar puasa lahir, puasa batin, puasa ngomong, ya kan, puasa internet, puasa HP itu banyak kalau mau. Dan jangan salah, puasa itu bisa jadi senjata. Orang demo kan ada yang mogok makan, itu kan puasa. Saya demo pak, mogok membaca, tidak bisa jadi senjata ternyata membaca. Yang bisa jadi senjata, puasa.
Saya demo Pak, mogok sholat, paling orang karepmu. Tapi begitu kamu mogok makan, orang akan panik. Dan itu dulu dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Gandhi itu kan senjatanya mogok makan. Jadi tahun 49 itu India kacau luar biasa. Orang Islam ngamuk, orang Hindu ngamuk. Indonesia hari ini masih untung, yang kelihatan ngamuk masih Islam saja. Kalau agama lain ngamuk, rusak kita. Dan bunuh-bunuhan habis-habisan. Saat itu Gandhi ini tokoh terkemuka, dihargai oleh Muslim, dan tokoh suci dalam agama Hindu. Makanya gelarnya Mahatma. Jiwa yang maha, jiwanya besar. Dan Gandhi deklarasi, saya tidak akan makan sebelum kalian berhenti bunuh-bunuhan. Dan akhirnya sukses puasanya Gandhi. Oke, itu salah satu contoh bahwa puasa bisa jadi senjata. Kalau nggak percaya, misalnya bapakmu ngirim uangnya kurang, terus kamu minta, Pak ini duitnya kurang, ya sudah itu habis-habisin, ya sudah saya tak puasa aja. Kalau gitu nggak tegel mesti bapakmu. Saya ndak makan lah saya, oh ndak tegel mesti bapakmu. Jadi jangan salah, puasa itu kelihatan pasif, tapi sebenarnya dia bisa aktif dan revolusioner. Oh, itu puasa. Oke, itu diantara yang perlu kita tahu dahsyatnya puasa. Maka gembiralah kita dapat momen. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa. Ayo kita manfaatkan 1 bulan ke depan. Kita coba dapat apa kita dari puasa. Selama ini kan kita cuma dapat lapar dan haus sama komedi di TV-TV. Besok kita cari hasil yang lain, jajal. Minggu awal dulu saya ngomong, ayo kita bikin target-target individual aja. Janji sama diri kita sendiri. Ramadan kali ini Pak, misalnya saya mau khatam sekali, kemudian nulis 1 artikel yang bagus, ilmiah 1, kemudian itu target individual. Coba untuk dirinya sendiri. Ramadan kali ini Pak, tesis selesai, kemudian ngajinya beres, kemudian itu kan target spiritual juga. Janjinya sama dirinya sendiri. Nanti kalau sukses, kasih hadiah dirimu sendiri. Kalau gagal juga hukum dirimu sendiri. Kita kan jarang menerapkan ini ya. Kalau semester ini IP ku 3,5 ke atas, aku akan makan di restoran paling enak. Nah, itu ngasih hadiah dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau uangnya ada. Loh ya kalau nggak ada uangnya, ya masa kamu mau nekat. Jadi itu ngasih hadiah atau dihukum. Kalau IP ku di bawah 3 semester ini, HP off, nggak akan tak beliin pulsa 1 semester misalnya. Itu menghukum diri sendiri. Cuma yang konsisten. Latihan sukses itu diawali dari dirinya sendiri. Termasuk puasa. Saya tidak tahu sudah berapa Ramadan kalian janji mau khatam tapi tidak pernah khatam. Biasanya semangat hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu wallahu a'lam bishawab. Ramadan ini ayo latihan, tantang lagi.